Shalom, welcome to KMS Youth Service. Sebelum kita memulai ibadah ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bagi teman-teman yang belum ikut CG, bisa join CG dengan cara add line kami di @msyouth. Dan bagi teman-teman yang ingin memberi persembahan, diakonia ataupun perpuluhan, bisa mentransfer di nomor rekening berikut ini atau dengan cara scan QRIS yang ada di layar kalian. Sebelum kita memulai ibadah ini, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Tuhan sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Enjoy the service. God bless you. Shalom Youth, mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk ke hadirat-Nya lebih lagi. Hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Semakin hari kami semakin serupa dengan Tuhan. Dibentuk hati kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan. Thank you Jesus. Mari bersama kita katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Takkan meninggalkan. Dan ku percaya Tuhan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Perinduanku tinggikan namamu.
bersama katakan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu katakan, ubah hati kami Tuhan. Oh, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, oh kasihmu Tuhan. Oh biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu, ku mau sepertimu Yesus. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Katakan, ku mau jadi, ku mau jadi. Oh, ku mau jadi sepertimu. Kami mau seperti-Mu Tuhan, kami mau seperti-Mu Yesus.
My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I love to bring my life and offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I love to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with. One more time, let's sing it. Oh, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I love to bring my life and offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapak. Kami percaya hari ini hidup kami akan semakin disempurnakan lebih lagi. Dan kami tahu hari ini firman-Mu itulah yang akan menyempurnakan setiap kami. Siapkan hati kami untuk menerima benih firman-Mu. Biarlah benih firman ini boleh bekerja dalam hidup kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dan Allah Roh Kudus sertai kami dalam pendengaran firman ini. Di dalam nama Yesus, kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, orang-orang muda, youth, dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa, bisa sharing bagi firman Tuhan dengan kalian semuanya dimanapun Anda mengikuti ibadah ini. Nah, sebelum saya ajak kita baca firman Tuhan, saya mau kita berdoa terlebih dahulu, minta tuntunan, bimbingan Tuhan, supaya apa yang kita dengar hari ini benar-benar menjadi rema, menjadi daging di dalam kehidupan setiap kita. Dan itu bisa memberkati hidup kita, menuntun langkah hidup kita ke depan sebagai orang-orang muda yang cinta akan Tuhan. Saya ajak kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh kembali ibadah, kami boleh church at home Tuhan.
Tenangkan hati kami, tenangkan diri setiap kami Tuhan, supaya kami mengikuti ibadah ini sampai selesai dan kami boleh duduk tenang, kami boleh fokus, kami mendengar kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan, biar firman-Mu itu menjadi benih yang jatuh di dalam tanah hati yang subur, sehingga berbuah berlipat kali ganda di dalam kehidupan setiap orang-orang muda. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami semuanya. Kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom buat teman-teman. Hari ini saya dikasih tema khotbah for better or worse. Ya. Nah, dengan bahasa Indonesia bisa saya katakan seperti ini. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan sejak masa muda kita, sejak dari muda, bagaimana kita bisa mengambil keputusan untuk hidup lebih baik atau keputusan untuk hidup yang tidak baik, ya. Atau bisa saya katakan juga gini, sebagai orang-orang muda kita hidup di dalam kekudusan atau hidup di dalam dosa. Nah, ketika saya dikasih tema ini, saya langsung terbersih di dalam benak saya, di dalam pikiran saya sebuah lagu yang dulu waktu ketika saya masih anak-anak, ketika saya masih kecil, itu sering lagu ini saya dengar atau bahkan sering dinyanyikan. Ya mungkin sekarang sudah mulai jarang, bahkan hampir nggak pernah saya dengar lagi. Ya, lagunya seperti ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar, keliru. Kok lupa tiba-tiba ya. Intinya gini, yang lebar itu jalannya itu akan menuju kepada kematian. Tetapi yang sempit itu jalannya menuju kepada kehidupan, ya. Atau mungkin bisa saya jelaskan seperti ini, teman-teman, ya. Kalau teman-teman misalnya mengendarai sebuah kendaraan, entah itu sepeda motor, entah itu mobil, ya. Kalau ketika teman-teman mengendarai motor atau mobil itu di sebuah jalan raya, di jalan yang besar atau di jalan yang lebar, ya. Saya percaya di jalan yang lebar, di jalan raya itu sering terjadi yang namanya accident, sering terjadi yang namanya kecelakaan, ya, dengan berbagai macam faktor, ya, karena di situ kalau di jalan raya, contoh yang paling gampang, kita akan lebih mudah kebut-kebutan, ya, kita lebih mudah untuk kita pingin, apalagi kalau misalnya jalannya lebar kemudian sepi gitu kan, kita pengennya sekencang-kencangnya kita mengendarai mobil atau motor kita. Seperti itu jugalah digambarkan ketika kita sebagai orang-orang muda, ketika kita berjalan di jalan yang lebar, ya, maka akan lebih mudah kita mengalami kecelakaan, ya, dibandingkan dengan jalan yang sempit, ya. Atau dengan kata lain kayak gini loh, di jalan yang lebar itu memang enak, ya, kita tidak perlu berhati-hati, kita bisa ngebut dan lain sebagainya. Sama kalau tadi dikatakan lagu ini, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Nah, ketika saya bisa katakan kayak gini, ya, ketika kita berada di jalan yang lebar, itu seolah-olah kita ini sedang menuju kepada kematian, ya. Ketika kita berada di dalam jalan yang gampangnya kayak gini, dosa itu bisa saya katakan dosa itu enak, nggak ada dosa yang nggak enak, ya. Atau dosa itu nikmat, ya. Nggak ada dosa yang nggak enak, nggak ada dosa yang nggak nikmat. Semua dosa pasti enak. Bisa saya katakan di jalan yang lebar seperti itulah kita berada di jalan dosa itu. Ya, jalan lebar itu digambarkan adalah jalan bagi orang-orang yang memilih ketika harus berbuat dosa. Ya, saya bisa katakan kayak gini, dosa itu murah, ya, dosa itu murahan, ya, dan nggak ada loh orang diajari untuk berbuat dosa. Kadang kita nggak usah diajari untuk berbuat dosa, otomatis kita bisa berbuat dosa. Makanya saya katakan tadi, dosa itu nikmat, dosa itu murah. Kita bisa memperolehnya dengan gampang, dengan harga yang murah. Contoh, saya kasih contoh terlebih dulu. Kalau misalnya teman-teman, ya, teman-teman youth, orang-orang muda, ketika engkau masuk ke dalam sebuah toko atau serba gitu ya, atau supermarket kayak gitu, ya, engkau akan memperoleh barang-barang yang gampang atau barang-barang yang biasanya dijual murah, itu pasti di display atau dipajang dengan begitu gampangnya, ya, begitu mudahnya itu kelihatan.
Tapi beda ketika engkau mencari barang yang mahal, yang kualitasnya baik, ya. Itu nggak akan didisplay dengan sembarangan. Ya, bahkan barang-barang tersebut mungkin akan diberi etalase, ditutup kaca dan lain sebagainya, bahkan mungkin dikunci. Nggak sembarangan orang. Ya, mungkin harus panggil penjaganya ketika Anda mau beli. Ya, artinya ketika untuk mendapatkan barang yang mahal itu, ya, cukup susah. Karena barang itu berkualitas, ya. Nah, saya gambarkan tadi di jalan yang besar itu sama seperti ketika kita berjalan hidup di dalam dosa. Kelihatannya kita gampang melakukannya, kita gampang memperolehnya, tapi ujung-ujungnya itu adalah kematian buat setiap kita. Ya. Beda ketika engkau berjalan di jalan yang sempit. Ya, jalan yang sempit bisa saya katakan hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu beda. Kalau tadi di jalan yang lebar seperti di jalan raya ketika engkau mengemudi mobil ataupun motor, engkau bisa seenaknya. Tetapi ketika engkau mengemudi mobil atau motor di jalan yang sempit, ya, atau dalam istilah kita, ya, saya nggak tahu kalau orang-orang Jawa bilang di gang. Gang itu adalah jalan yang kecil, jalan yang sempit. Ketika engkau naik motor lewat gang yang sempit itu, pasti engkau nggak akan kebut-kebutan, engkau pasti akan berjalan hati-hati. Engkau akan berjalan pelan-pelan. Supaya apa? Karena saya percaya kalau di jalan yang sempit pasti banyak orang juga yang anak-anak kecil yang lagi berlalu lalang dan lain sebagainya. Intinya engkau lebih berhati-hati ketika engkau berjalan di jalan yang sempit ketimbang engkau berjalan di jalan yang lebar. Ya. Sama dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau hidup kita lebih baik, pilihlah engkau berjalan di jalan yang sempit, di jalan kehidupan. Karena di situ ada Tuhan. Ya, kalau saya bisa katakan tadi sama seperti barang itu loh. Kalau barang itu mahal, dia juga akan didisplay nggak sembarangan ditaruh di sembarang tempat. Tapi di tempat-tempat yang khusus dan memperolehnya juga cukup susah karena harganya mahal. Nah, hari ini tema kita for better or worse. Bagaimana kita sebagai orang-orang muda kita bisa memilih jalan mana yang kita pilih, jalan kehidupan yang lebih baik atau kehidupan yang lebih buruk. Ya, tentunya saya percaya setiap kita semuanya, pasti kebanyakan kita semuanya, pasti kita memilih kehidupan yang jauh lebih baik. Masalahnya ketika kita memilih kehidupan yang lebih baik, kita harus berjalan hati-hati. Kita nggak boleh berjalan dengan sembrono, kita nggak boleh berjalan dengan sembarangan. Ya, karena apa? Karena disitulah ujung-ujungnya adalah kehidupan. Nah, hari ini saya mau ajak kita baca firman Tuhan dulu. Ya, kita akan belajar dari Tuhan kita. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat setiap kita. Nah, dan ini adalah beberapa hal, beberapa area-area yang harus kita jagai selagi kita masih muda. Sebetulnya sih bukan buat orang muda aja sih, tapi buat kita semua. Tapi mungkin nanti contoh-contohnya saya aplikasikan lebih kepada orang-orang muda. Ya, saya ajak kita baca dulu Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Ya, ini juga ayat yang tidak asing buat setiap kita. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya, ingat-ingat, Yesus lapar, ya, karena dia berpuasa selama 40 hari. Ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ini adalah pencobaan yang Tuhan Yesus alami yang pertama ketika dia menjalani puasa di padang gurun dan mengalami kelaparan. Ya, iblis mencobai yang pertama yaitu disuruh. Ya, Tuhan Yesus disuruh untuk mengubah batu menjadi roti. Berikutnya ayat lanjutannya yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya,
dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, itu pencobaan yang kedua yang Tuhan Yesus alami. Yaitu suruh apa? Dia disuruh oleh iblis untuk menjatuhkan dirinya. Ya, untuk menjatuhkan dirinya, dan bahkan dikatakan nggak mungkin, intinya nggak akan kau meninggal, nggak akan kau mati, karena akan ada malaikat-malaikat nanti yang ada menatang, menggendong. Ya, ada yang menangkap, intinya kayak gitu. Itu pencobaan yang kedua yang Tuhan Yesus alami. Ya, yang ketiga, ayat berapa ini lanjutannya? Yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, itu pencobaan yang ketiga yang iblis buat kepada Yesus. Ya, dia ngomong, semua yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu ketika kau sujud menyembah. Tetapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Ya, nah hari ini saya mau bahas 3 hal pencobaan yang Yesus alami, supaya itu bisa jadi pelajaran bagi saya, bagi Anda, bagi teman-teman semua yang menonton hari ini. Ya, nah tadi kan saya katakan di dalam kehidupan kita harus memilih kehidupan yang lebih baik atau kehidupan yang lebih buruk. Ya, nah di dalam hal-hal seperti ini, ya, area-area yang perlu kita jaga supaya kita bisa menang ketika kita mengambil keputusan, ketika kita dihadapkan tadi mau pilih jalan yang baik, jalan yang lebar, atau jalan yang sempit, jalan yang baik atau jalan yang tidak baik. Ya, di saat-saat seperti itu firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada setiap kita seperti Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengambil keputusan di dalam 3 area ini, di dalam 3 hal ini. Ya, nah bisa saya katakan kayak gini ya. Yang pertama Yesus dicobai di dalam 3 hal itu. Yang pertama tentang keinginan daging. Ya, keinginan daging itu adalah apa ya? Suatu kebutuhan di dalam hidup kita untuk memuaskan kedagingan kita, untuk memuaskan tubuh kita. Ya, di sini kan dikatakan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dia mengalami yang namanya lapar. Ya, dia yang mengalami namanya lapar. Kemudian iblis ngomong, ya kan? Itu loh ubahan batu jadi roti. Ya. Saya dulu pernah bertanya, bisa kan Tuhan Yesus mau ubah batu itu jadi roti? Bukan cuman bisa, tetapi sangat bisa. Tetapi Tuhan Yesus nggak lakukan itu, ya kan? Tuhan Yesus bahkan katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, makanya saya katakan yang pertama itu adalah bagaimana ketika kita harus mengambil keputusan, ketika kita dicobai di dalam area keinginan daging kita. Ya. Dan khususnya contoh yang paling simple yang bisa saya berikan buat setiap kita adalah ketika kita di masa-masa kita orang-orang muda, kita harus menjaga kekudusan kita di masa-masa single kita, di masa-masa sendiri kita. Termasuk mungkin engkau yang sudah punya pacar, engkau sudah punya pasangan, ya. Maksud saya masih belum menikah loh, bukan suami istri loh. Ketika engkau masih berteman, engkau punya girlfriend or boyfriend, ya. Bagaimana engkau tetap menjaga gaya pacaranmu supaya engkau tetap kudus. Bahkan ketika engkau masih seorang diri, engkau tidak jatuh di dalam namanya keinginan daging, ya. Belajar dari Tuhan Yesus, ya kan? Dia pun bisa seharusnya kan mau buat batu itu menjadi roti, bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak kalah, Tuhan Yesus tidak jatuh di dalam pencobaan itu. Ya, contoh di dalam firman Tuhan juga banyak contoh-contohnya. Ya, contoh salah satu tokoh firman Tuhan yaitu adalah Samson dengan Delila. Coba bagaimana dia ini loh ya. Samson ini adalah pahlawan iman. Dia juga tokoh Alkitab yang terkenal. Tapi dia juga jatuh di dalam dosa yang namanya dia tidak bisa jaga kekudusannya. Ya. Gara-gara dia bermain dengan kekudusan, hidupnya hancur,
Karena apa? Karena dia tidak bisa menjaga kekudusan. Ya, padahal ini seorang, kalau bisa saya katakan di zaman sekarang ini, Simson ini seperti dalam tanda petik adalah hamba Tuhan. Ya, tapi dia tidak bisa menjaga hidupnya dari yang namanya keinginan daging, godaan daging. Ya, jangan sampai kita juga sama seperti Simson ini. Atau contoh lagi, contoh yang ini bagus, ini nggak kalah. Satunya lagi, ya, seorang muda yang kita juga sering dengar ceritanya, yaitu adalah Yusuf. Ya, bagaimana Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar, ya, firman Tuhan katakan dia sering digoda oleh istri daripada Potifar ini. Ya, dia sering digoda. Saya bisa katakan kayak ini loh, Yusuf ini laki-laki tulen loh, laki-laki sejati loh, normal loh. Ya, ketika dia digoda oleh istri Potifar ini juga bukan orang yang biasa menurut saya, ya kan? Dia pasti seorang yang cantik, ya kan? Dia seorang yang itu istrinya pejabat loh, ya. Pasti dari atas sampai bawah ini good looking lah, bisa saya katakan seperti itu, ya. Tetapi ketika istri Potifar mulai mendatangi, menggoda daripada Yusuf ini, Yusuf lari, ya kan? Yusuf lari daripadanya, bukan lari mendekat tapi lari menjauh. Ya. Yusuf berhasil, ya, dia tidak jatuh, dia tidak mengalami godaan, ya, untuk memuaskan keinginan dagingnya. Beda dengan yang Simson tadi. Ya. Saya baca satu ayat ini, itu adalah cara kita supaya kita bisa menang, mengalami godaan daripada keinginan daging. Ya. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Saya bacakan buat saudara. Roma 8 ayat yang ke-5 dan ke-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Makanya tadi saya katakan ketika engkau diperhadapkan pilihan, pilihlah engkau hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Karena ketika engkau hidup di dalam daging, engkau ujung-ujungnya adalah kebinasaan, kematian kekal. Tetapi ketika engkau memilih hidup di dalam roh, hidup di dalam kekudusan, engkau akan mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam hidupmu. Oleh karena itu saya percaya kita masih hidup di dalam daging, ya. Dan itu akan kita alami setiap hari, ya. Dan ketika kita mengalaminya, ingat hari ini, ya. Mana yang kau pilih? Engkau mau yang lebih baik atau engkau mau yang lebih buruk? Kalau engkau mau yang lebih baik, engkau pilihlah hidup menurut roh, hidup di dalam kekudusan, hidup yang Tuhan mau. Engkau akan menjalani hidupmu dengan penuh hati-hati. Seperti engkau ketika engkau berkendara dengan mobil atau motor di jalan yang sempit. Ya. Tetapi ketika engkau memilih hidup menurut daging, engkau sedang berada di jalan yang lebar. Ya, saya enggak ngomong selalu di jalan raya selalu kecelakaan, enggak sih. Tapi justru yang sering terjadi kecelakaan itu selalu di jalan raya ketimbang di jalan yang kecil. Ya. Artinya ketika engkau hidup di dalam daging, ya, ujung-ujungnya engkau akan mengalami kebinasaan. Oleh karena itu, kalau kita mau hidup kita lebih baik, ya, pilihlah hidup menurut roh. Latihlah hidup kita setiap hari hidup menurut roh, ya, jangan menurut daging, ya. Dan itu akan terus terjadi dalam kehidupan setiap kita. Pilihlah hidup menurut roh. Itu yang pertama. Pencobaan yang kedua yang Tuhan Yesus alami, yaitu ketika iblis berkata kepadanya, ya, di hubungan bait Allah yang tinggi, dia disuruh menjatuhkan diri, ya, disuruh menjatuhkan diri dan Tuhan berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bisa saya katakan seperti ini, ya. Yang kedua ini adalah keinginan mata, ya. Kalau yang pertama tadi keinginan daging, yang kedua adalah keinginan mata. Keinginan mata itu adalah memuaskan jiwa, ya. Karena mata itu berhubungan erat atau punya koneksi erat dengan hati, ya. Hati yang menyimpan, biasanya itu yang menyimpan perasaan, yang menyimpan hasrat dan menyimpan keinginan itu hati.
Makanya keinginan mata itu tujuannya biasanya untuk memuaskan jiwa, untuk memuaskan perasaan kita, memuaskan keinginan, memuaskan hasrat. Ya. Saya dalam hal ini saya juga belajar, ya, terutama contoh-contoh biar mudah ya. Biasanya kalau seorang perempuan ataupun ya pokoknya anak perempuan lah biasanya ya. Kalau misalnya jalan-jalan ke mall, ya mungkin dia sekedar tujuannya jalan-jalan, tetapi ketika lihat ada beberapa toko gitu yang kelihatan sale up 70%, sale, dia tiba-tiba datang, dia berjalan, kemudian di sana mulai, oh iya ya, ini bagus ya baju ini ya, aksesoris ini bagus ya, dia mulai ambil, ya kan? Sudah beli satu, jalan lagi, lihat lagi di toko yang lainnya, lu ada sale lagi, ya. Singkat cerita, tiba-tiba uangnya habis. Dia borong semua barang yang menurut matanya dia bagus, dia beli. Padahal dia tidak perlu itu. Ya, itu ngomong keinginan mata, ya kan? Memborong barang yang tidak diperlukan karena menarik sampai akhirnya uang habis. Ya, saya pun belajar, ya, untuk bisa ini apa? Keinginan mata ini kadang gampang gitu. Saya ini juga gini, gampang kalau lihat barang yang baik, yang bagus gitu. Aduh, harganya murah. Mumpung ini ada diskon, aku beli. Ya, gampang, saya juga seperti itu juga gampang. Ya. Di sini saya juga belajar melatih untuk saya tidak memuaskan keinginan mata saya. Ya. Lah kira-kira memuaskan jiwa itu seperti itu, keinginan mata itu seperti itu. Ya. Saya mas kasih contoh aplikasinya dalam kehidupan kita anak-anak muda. Ya, contohnya misalnya kalau di dalam hal tadi saya katakan tadi, kalau yang pertama tadi kan ngomong tentang kekudusan. Ya kan, contohnya yang kekudusan tadi. Ini sama, kalau misalnya kita sebagai orang-orang muda, bagaimana kalau misalnya cinta kita ditolak? Aduh, perasaan itu sakitnya di sini gitu kan. Atau pernah diputus oleh pacar kita, atau mungkin kita yang memutuskan. Ya. Atau mungkin kita pernah jatuh di dalam dosa seksual. Ya. Kadang kita merasa dalam perasaan kita ini terintimidasi. Itu berbicara tentang perasaan, berbicara tentang emosi. Ya. Simple saudara. Bagaimana kita bisa mengatasi hal-hal yang seperti ini? Ketika engkau diputus pacarmu, ketika cintamu ditolak, belajarlah cara untuk mengatasi. Kita bisa lolos dari keinginan mata, dari kita memuaskan jiwa dan perasaan kita, yaitu belajarlah mengucap syukur. Ya. Belajar mengucap syukur. Ya. Karena bersyukur itu akan membuat kita itu, hidup kita itu menjadi orang-orang yang bersemangat. Kita bisa menjadi orang yang melihat dengan positif kehidupan kita. Bukan melihat dengan, aduh hidupku aku habis diputus. Seolah-olah semua sudah hancur untuk enggak. Ya, engkau bisa berhasil, engkau bisa mengalahkan keinginan mata, memuaskan jiwamu, ya, dengan cara engkau bersyukur. Latihlah kehidupan Anda teman-teman, orang-orang muda dimanapun Anda menonton ini, untuk engkau bisa bersyukur setiap hari kepadanya. Ya. Kalaupun misalnya engkau tadi misalnya yang ditolak itu tadi, ya, bersyukurlah, ya, Tuhan masih menyayangi engkau. Tuhan masih menyediakan sesuatu yang saya percaya pasti Tuhan sediakan yang lebih baik. Ya, bukan berarti yang menolak ini nggak baik, bukan. Ya, tapi Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih baik atas hidupmu. Ya. Dan ketika engkau misalnya tadi ada yang misalnya jatuh di dalam dosa seksual, ya, engkau belajarlah bersyukur. Tuhan masih mengingatkan engkau bahwa yang kau lakukan itu tidak benar. Dan mulai kembali lagi, mulai dekat dengan Tuhan. Ya. Saya mau kasih contoh. Ya. Saya tadi kan sempat katakan kan kayak gini kan. Di awal-awal tadi, dosa itu enak, dosa itu nikmat. Nggak ada dosa yang nggak enak. Semua enak. Ya. Ini saya kasih contoh, ada sebuah cerita. Kalau saudara tahu kancil. Ya. Kancil versus serigala ya. Saya bisa katakan seperti itu. Ya. Suatu saat si kancil ini sedang lagi menjebak serigala.
karena serigala ini sering memburu kancil, ya gerombolan-gerombolan kancil itu, ya nggak tahu lah ini cerita ya, cuman cerita. Kemudian si kancil ini dia taruh sebilah pisau dengan kemudian dilumuri darah. Saya nggak tahu itu darahnya siapa, darahnya kancil itu sendiri atau darahnya siapa. Pokoknya dilumurin darah. Dan suatu saat ketika serigala itu lihat ada darah, dikirain itu darahnya si kancil. Ya. Karena mata serigala ini melihat, oh itu ada darah, itu darahnya si kancil. Ya. Dia datangi pisau itu yang berlumuran dengan darah. Kemudian dia jilatin itu pisau yang dengan darah itu tadi, yang ada darahnya itu. Pisau itu dijilatin. Ya kita tahulah, ya ketika pisau yang berdarah tadi dijilat oleh serigala, otomatis darah tadi yang di pisau itu habis, diganti dengan darah yang karena dijilat, darahnya keluar dari lidahnya serigala itu. Ya. Dan karena serigala ini merasa dia melihat terus itu, melihat masih ada darahnya. Dia jilat itu terus, ya darahnya nggak akan pernah habis karena darahnya daripada lidah serigala itu sendiri. Ya. Sampai akhirnya si serigala ini meninggal karena kehabisan darah. Ya. Maksud saya seperti ini teman-teman, saya cerita ini. Jangan sampai oleh karena keinginan mata hidup kita jadi berada di jalan yang lebar. Kita berada di ujung-ujungnya adalah kematian. Sama seperti serigala ini. Ya. Jangan oleh karena keinginan mata pilihan kita menjadi salah. Ya. Hidup kita menjadi memilih jalan yang enggak benar. Ya. Tapi keinginan mata kita bisa kalahkan dengan kita belajar bersyukur di dalam kesetiap harian kita. Enggak usah pedulikan dengan orang lain. Syukuri hidupmu. Ya kan? Puas dengan hidup yang ada, yang Tuhan berikan atas hidupmu. Syukuri orang tuamu. Syukuri keluargamu. Syukuri sekolahmu. Ya. Syukuri pekerjaanmu. Syukuri apapun yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan lakukan yang terbaik ketika engkau hidup di dalamnya. Ya. Ketika engkau melatih seperti itu, saya percaya ujung-ujungnya adalah jalan kemenangan. Jalan keberhasilan. Mujizat Tuhan akan selalu menyertai Anda. Karena apa? Orang yang bersyukur itu selalu punya semangat untuk hidup. Orang yang bersyukur itu selalu memandang hidupnya itu dengan kacamata yang selalu positif, nggak pernah negatif. Ya. Itu yang kedua. Pencobaan yang terakhir yang Tuhan Yesus alami, yaitu yang ketiga, bisa saya katakan tentang keangkuhan hidup ataupun kesombongan. Ya. Saya singkat aja karena waktu saya nggak banyak. Gampangannya kayak gini, poin yang ketiga itu semua keberhasilan ya, yang dialami itu seolah-olah itu karena aku, bukan karena Tuhan. Ya benar, misalnya kita berhasil, kita sukses, itu karena kita belajar. Karena kita rajin bekerja dan lain sebagainya. Tapi poin saya gini, itu semua yang membuat berhasil itu karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Jangan kita sombong, ya. Jangan kita angkuh hidup kita. Ketika kita sombong, ketika kita angkuh, itu sesungguhnya kita sedang buta kerohanian kita. Ya. Dan tipe orang yang seperti ini, tipe orang yang nomor 3 ini, orang yang angkuh hidupnya atau orang yang sombong. Biasanya dia selalu merasa dia yang paling benar. Nggak pernah salah. Ya. Dia merasa aku yang paling benar. Dan orang yang seperti ini juga selalu merendahkan orang lain. Karena dia merasa dirinya aku paling pinter. Ya kan? Dan biasanya kecenderungan orang-orang yang seperti ini biasanya adalah orang-orang yang sukses. Ataupun orang-orang yang berhasil. Ya. Jarang kalau orang yang nggak sukses atau orang yang miskin itu sombong ataupun angkuh. Ya kan? Keterlaluan kalau sampai orang miskin itu sombong. Aku enggak punya apa-apa loh, bangga aku. Itu keterlaluan. Itu contoh kalau dalam kehidupan setiap kita orang-orang muda misalnya. Ya ini kan konteksnya dari tadi ngomong tentang ini sih kayak berpacaran, hidup kudus dan lain sebagainya. Orang yang angkuh atau orang yang sombong itu kayak gini loh misalnya. Kamu siapa sih kamu? Kamu enggak pantas loh kalau jalan sama aku. Lihat bajumu aja kayak gitu, beda dengan aku. Kamu keturunan orang apa? Ya, loh ya benar kalau ngomong faktanya benar, tapi kita tidak perlu sampai sombong seperti itu. Ya. Dan cara untuk mengatasi orang yang mungkin angkuh hidupnya atau yang sombong ini simple. Belajarlah untuk rendah hati. Ya.
kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Kita sama di matanya Tuhan. Jangan engkau merasa, aku paling pinter, aku paling benar. Ya, hargai orang lain. Ya, ketika kita bisa menghargai orang lain, itu butuh yang namanya kerendahan hati. Ya, dan itu butuh dilatih setiap waktu. Amin. Ya, jadi itu yang bisa saya ulangi lagi buat setiap kita, 3 hal. Ya, Tuhan Yesus dicobai di dalam keinginan daging dan Tuhan Yesus berhasil menang. Ya, sama kita harus teladani Tuhan kita Yesus, kita juga harus bisa menang. Caranya gimana kita bisa mengalahkan keinginan daging? Yaitu belajarlah untuk menyangkal diri kita. Ya, hiduplah menurut roh, sangkalah keinginan daging kita. Supaya apa? Tadi saya katakan di Roma 8 ayat 5-6. Hiduplah menurut roh. Sangkalah keinginan daging. Ya, sangkal diri kita. Itu yang pertama. Supaya kita berhasil menang dalam keinginan mata. Yang kedua keinginan mata. Ya, supaya kita bisa berhasil menang atau mengalahkan keinginan mata. Belajarlah untuk mengucap syukur. Ya, dengan apa yang ada di dalam kehidupan Anda. Keluarga Anda, keseharian Anda. Belajarlah Anda bersyukur. Yang ketiga, Tuhan Yesus juga bisa menang di dalam hal ini. Keangkuhan hidup, kesombongan. Caranya gimana? Belajar untuk rendah hati. Ya, saya percaya ketika Tuhan Yesus yang ketika dia ditanya oleh si iblis, ya, semua ini bisa aku berikan kepadamu asal engkau sujud menyembahku. Ya, Tuhan Yesus bisa loh ngomong sama iblis juga. Ya kan? Aku enggak perlu itu. Ya, aku sudah disembah bisa. Tapi dia enggak katakan seperti itu. Ya, dia cuma ngomong yang layak disembah adalah Bapa. Ya, artinya Tuhan Yesus menjadi teladan buat setiap kita bahwa dia adalah orang yang rendah hati. Tuhan kita Tuhan yang rendah hati. Kalau Tuhan aja bisa rendah hati, harusnya kita ini siapa sih? Kita ini bukan Tuhan. Latih supaya kita bisa rendah hati di dalam setiap hari. Amin. Nah, yang terakhir, ya, bagaimana kita bisa hidup lebih baik? Kita bisa memilih kehidupan yang lebih baik, ya. Tentunya kita harus menang terhadap dosa, ya. Caranya simple. Saudara harus dekat dengan Tuhan, ya. Saudara harus punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara harus rajin-rajin membaca firman Tuhan. Bukan cuma membaca, tapi renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, punyai waktu-waktu khusus dengan Tuhan, berdoa, ya kan? Matius 10 ayat yang ke-10, saya bacakan ini ayat yang terakhir buat setiap kita. Matius 10 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Bentar ya, Matius 10 ayatnya yang ke-10. Bukan Matius. Sorry teman-teman, ayatnya bukan Matius 10 sih. Tapi nggak usah dah, saya gini aja. Paling gampang gini ya. Kalau kita mau hidup lebih baik, tadi saya katakan mendekatlah kepada Tuhan. Ya, ingat bahwa Tuhan kita Yesus, dia sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah mengorbankan hidupnya, dia sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa setiap kita. Ya, saudara ingat ya pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Ya. Supaya saudara tahu ketika saudara ingat itu, saudara rindu untuk mendekat kepada Dia karena kasih-Nya besar buat setiap kita. Ya. Yang berikutnya bagaimana kita bisa hidup lebih baik? Ingat setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Janji-janji Tuhan itu semua ada di dalam firman Tuhan dan janji-janjinya itu selalu digenapi di dalam kehidupan setiap kita sesuai dengan waktu dan rencananya. Ya. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Ya, saya berharap ketika di dalam kehidupan setiap kita, ya, saudara bisa memilih for better, memilih yang lebih baik, bukan memilih worse, bukan memilih yang lebih buruk. Dan kalau saudara memilih yang lebih baik, ya, berjalanlah bersama dengan Dia. Hiduplah menurut roh, bukan menurut daging. Kalahkan setiap kedagingan, kalahkan setiap keinginan mata, kalahkan setiap keangkuhan hidup. Caranya gimana? Yang pertama, sangkal dirimu. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, rendah hati. Saya berharap ini terjadi dalam kehidupan setiap kita. Sama seperti Tuhan Yesus menang mengalami ujian dan cobaan itu. Seperti itu jugalah
kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita akan mengalami mujizat setiap hari bersama dengan Dia. Haleluya. Amin. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik buat setiap kami Tuhan. Hari ini kalau kami belajar Tuhan, bagaimana ketika kami harus membuat keputusan, kami tahu kami ingin membuat keputusan yang lebih baik. Tetapi kadang ketika kami melangkah di dalamnya, mungkin itu sulit buat setiap kami Tuhan. Ketika kami harus mengalahkan setiap keinginan daging untuk memuaskan tubuh ini Tuhan. Ketika kami harus mengalahkan keinginan mata Tuhan untuk memuaskan jiwa, perasaan, emosi ini Tuhan. Ketika kami juga harus mengalahkan kesombongan, keangkuhan hidup dalam kehidupan setiap kami. Tuntun kami Allah Roh Kudus, pegang kami Allah Roh Kudus. Kami mau sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang muda, Youth Gereja Mawar Sharon Surabaya ini Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Kami tahu kami bisa sangkal diri kami Tuhan, supaya Engkau yang semakin besar di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami mau belajar, latih hidup kami selalu bersyukur, supaya kami mengalami mujizat demi mujizat kemenangan bersama dengan Engkau. Dan kami mau belajar juga Tuhan, kami mau belajar rendah hati. Kami tidak menjadi orang yang selalu benar. Kami bisa menghargai orang lain. Karena kami tahu Engkau sudah memberi teladan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa buat setiap kami. Hamba berdoa Tuhan, biar firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu ini benar-benar menjadi daging di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Dan jemaat yang kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terima berkat daripada Allah Bapa, terima berkat daripada Tuhan Yesus, terima berkat dari Allah Roh Kudus yang selalu menjadikan apapun yang kau perbuat, engkau selalu membuat yang keputusan yang benar. Hidupmu akan selalu lebih baik karena engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Dia yang selalu menjaga engkau, dia akan membuat engkau naik bukan turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.